Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ayuhal ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Al-Khulasatu fi Ahkami wa Fatawa Ramadan, yaitu ringkasan dalam hukum-hukum dan fatwa-fatwa terkait dengan hal-hal yang ada di bulan Ramadan. Yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad Atiyah Fayyad. Jadi nama penulisnya adalah Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas terkait dengan fadail dan khasais, keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan, dan kemudian juga kita bahas terkait dengan kekhususan atau keutamaan daripada ibadah puasa secara umum. Dan juga sudah kita singgung ya terkait dengan pengertian apa itu puasa dan macam-macam daripada puasa. Ya, sebagai bahan murojaah, Ustaz coba tanya ini. Puasa itu ada berapa macam? Ada dua. Puasa apa? Wajib dan sunnah. Puasa yang wajib ada berapa macam? Tiga. Yang pertama, wajib yang terkait dengan waktu, yaitu bulan Ramadan. Kemudian wajib yang karena sebab, ya, biasanya disebut dengan puasa apa? Kafarat. Yang ketiga, puasa yang disebabkan karena diijabahnya doa, ya, yang diijabahnya doa atau dikabulkannya suatu permintaan, yang mana biasa disebut dengan puasa nazar. Adapun yang akan kita bahas hanya terkait dengan puasa di bulan Ramadan saja. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan selanjutnya. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis itu Syekh Atiyah Fayyad, kita masuk dalam pembahasan arkanus siyam, rukun-rukun berpuasa, ya, khususnya dalam bab puasa di bulan Ramadan, ya. Kata beliau, ikhtalafu fi arkanis siyami ithnani muttafaqin alaihima. Para ulama itu berselisih pendapat terkait dengan rukun-rukun puasa. Ada ulama yang mengatakan rukun puasa itu dua, ada yang tiga, ada yang empat, ya. Akan tetapi yang disepakati ada dua. Yang muttafaq itu ada dua. Wahuma, dan keduanya adalah, yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah ruknul imsak, yaitu menahan diri. Jadi rukun puasa yang pertama adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Ai anil muftirat, dari pembatal-pembatal puasa. Itu rukun yang pertama. Jadi al-imsak, ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya menahan diri. Kemudian rukun yang kedua adalah ruknuz zaman, yaitu waktu, ya, waktu. Dan rukun zaman itu ada dua. Yang pertama zamanul wujubi, dan ada zamanul imsaki. Zamanul wujubi dan zamanul imsaki. Apa itu zamanul wujub? Yaitu waktu diwajibkannya kita berpuasa. Kapan kita diwajibkan berpuasa?
pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam jenis puasa yang pertama daripada puasa wajib adalah puasa yang terikat dengan waktu, dan puasa yang terikat dengan waktu satu-satunya cuman puasa Ramadan yang wajib. Kemudian zamanul imsak, waktu menahan diri. Jadi rukun tadi ada dua ya, rukun imsak dan rukun zaman. Dan waktu atau zaman itu ada dua, waktu diwajibkannya berpuasa sama waktu kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, namanya zamanul imsak. Kapan itu waktu menahan diri? Wa huwa ayyamu hadha syahri dunal layali, kata Syekh, yaitu adalah hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Hari-hari yang ada di bulan Ramadan dunal layali, selain malamnya. Jadi kalau ditanya orang kapan kita berpuasa, gampang aja jawabnya, siang. Nah gitu aja. Atau mungkin kalau mau panjang sedikit, ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam. Mau lebih mudah lagi dalam memahaminya, jadi tidak usah pakai tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kadang kan kita pusing ya. Kita bilang aja minas subhi ilal maghrib, dari subuh sampai maghrib. Nah itu waktu kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Taib. Nah tadi kan dibahas sama Syekh ya, katanya ada ikhtilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama. Apa sih yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama? Kata Syekh, waqtalafu fin niyati hal hiya syartun li sihhati shaumi am ruknin atau ruknun. Kata Syekh, yang menjadi perselisihan adalah apakah niat puasa itu adalah syarat sahnya atau rukun puasa. Ya, jadi pertanyaannya, apakah niat itu syarat puasa atau rukun puasa? Ya. Warrajih, kata Syekh, yang kuat pendapatnya adalah annaha syartun, bahwasanya niat itu syarat bukan rukun. Ustaz, apa sih rukun itu dan apa sih syarat itu, Ustaz? Ya. Ustaz berikan pemahaman yang lebih mudah ya. Jadi kalau rukun itu adalah apa yang bagian dari dalam ibadah itu. Jadi kalau rukun ada apa yang ada di dalam ibadah itu. Kalau ditinggalkan rusak ibadahnya. Ya, rusak ibadahnya. Misalnya dia sudah sudah bagus salatnya. Misalnya salat ya, Ustaz kasih contoh salat. Salatnya bagus. Tiba-tiba ada rukun satu yang ditinggalkan. Apa contohnya? Rukun qauliyah misalnya, membaca Al-Fatihah misalnya. Ya kan? Dia salat nih, sudah bagus salatnya, mengintakbir Allah, diangkat tangannya setinggi-tingginya. Oh, niat betul sudah. Langsung enggak baca, tapi enggak baca Al-Fatihah. Ya, habis takbir langsung Ar-Rahman. Wah. Sebagus apapun bacaannya, biar dia baca Rahman sampai habis, tetap salatnya tidak sah. Nah itulah rukun. Rukun itu apa yang ada di dalam ibadah, bagian daripada ibadah itu. Nah kalau syarat itu yang ada di luar ibadah, atau sesuatu yang dikerjakan sebelum ibadah itu datang. Contohnya syarat sholat apa? Berwudu. Kalau tadi rukun sholat contohnya Al-Fatihah. Ada di dalam sholatnya kan? Ada. Kalau antum baca Al-Fatihah di luar sholat, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Harus di dalam sholat. Itu namanya rukun. Kalau syarat di luar, contohnya wudu. Antum wudu, apakah wajib sholat? Tidak wajib sholat. Tapi kalau antum mau sholat, antum harus berwudu. Itu syarat sah namanya. Syarat sah ya daripada ibadah sholat. Seperti niat. Niat itu bukan apa yang ada di dalam ibadah. Tapi niat itu dilakukan sebelum ibadah itu datang. Ya. Jadi niat itu datang sebelum ibadah itu datang, seperti kita puasa. Nah niatnya dari kapan? Dari malam. Apa hadisnya? Apa dasarnya Ustaz? Nabi SAW bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang dia tidak berniat
puasa dari malam harinya sebelum fajar, jadi sebelum azan dikumandangkan, maka tidak ada puasa baginya. Berarti menunjukkan niat itu dilakukan ketika puasa atau sebelumnya? Sebelum puasa itu ada. Terus bagaimana Ustaz cara niatnya? Kata Syekh Atiyah Fayyad, "Wa man khatara biqalbihi annahu sha'im ghadan faqad nawa." Barang siapa yang terlintas, ini ya. Barang siapa yang terlintas di hatinya bahwasanya dia pengen besok puasa nih, maka sungguh dia telah berniat. Jadi niat itu yang penting terlintas. Pengen puasa besok. Nah, itu sudah niat. Ya, itu sudah niat. Nah, itu ya terkait dengan apakah niat itu syarat atau rukun. Ya, jadi niat itu bukan rukun tapi dia adalah syarat. Taib. Ya, itu rukun daripada ibadah puasa. Sekarang kita masuk spesifikasi khusus di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa sih hukum siyami Ramadan? Apa hukum puasa Ramadan? Kata Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, hukmu siyami Ramadan, hukum berpuasa Ramadan. Ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan adalah satu rukun di antara 5 rukun Islam. Ayo Abang Barok, rukun Islam bisa sebutkan Bang? Yang pertama syahadat, ahsanta. Terus salat, kemudian puasa, kemudian bayar zakat, kemudian naik haji. Masya Allah ya, SD kelas 3 itu sudah bisa menyebutkan dengan baik ya. Taib. Jadi ibadah puasa itu adalah bagian daripada rukun Islam. Sebagaimana salat tadi, kalau satu rukun ditinggalkan sah tidak salatnya? Tidak sah. Begitupun Islam, kalau ditinggalkan satu rukunnya maka dipertanyakan keislamannya, rusak keislamannya. Kemudian kata beliau, siyamuhu wajibun dalla ala dzalika al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, dan wajibnya wajib aini. Wajib aini itu wajib apa? Wajib yang setiap orang harus lakukan. Setiap orang. Dalla ala dzalik, dan yang menunjukkan atau menjadi dalil atas kewajiban tersebut berasal dari Quran, sunnah dan ijma'. Yang dari Quran, ammal Qur'anu qala ta'ala, adapun dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi wajib ya, kutiba itu menunjukkan wajib. Kemudian ammas sunnah fa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adapun dalil dari sunnah, yaitu hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis yang kalian sudah hafalkan ya, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Nah, ini dalil dari sunnah. Kata Nabi SAW, Islam itu dibangun di atas 5. Jadi kalau disebutkan bangunan salah satunya tidak ada, maka bangunannya rusak. Nah, Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama syahadat tadi. Syahadat itu adalah aku bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Kemudian persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian menunaikan zakat, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian haji di Baitullah. Nah, puasa Ramadan itu bagian daripada yang membangun Islam itu, sehingga orang ketika dia menjadi seorang muslim wajib bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Adapun al-ijma', adapun
ya dalil atas ijma' adalah mun'aqid ala wujubi siyami ramadhana, yaitu kesepakatan dari para ulama, hampir semuanya, bukan hampir, semuanya bahkan para ulama kaum muslimin mereka bersepakat bahwasanya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dalilnya 3 ya. Qur'annya ada, hadisnya ada, dan yang ketiga adalah ijma' dari para ulama. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan selanjutnya. Ya. Marahilut tasyri'. Marahilut tasyri' itu sejarah diwajibkannya atau disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Baik. Kata Syekh Atiyah Fayyad, syara'a as-siyam fi sanati tsaniyati minal hijrah. Puasa itu mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Wa marra bi marahila fi masyru'iyyatihi kama yali. Dan berjalan menjadi beberapa fase. Jadi beberapa fase keadaan ya di dalam pensyariatannya sebagaimana berikut ini. Ya, jadi yang akan kita jelaskan adalah bagaimana sejarah diwajibkannya. Karena apa yang antum sekarang rasakan, puasa sekarang antum rasakan dengan puasa di awal-awal ya di tahun 2 Hijriah itu berbeda dari segi waktu dan beberapa hukum terkait dengan hal tersebut. Al-marhalatul ula, fase yang pertama disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini kita bicara bulan Ramadan ya, bukan ibadah yang bukan di bulan lain. Yaitu at-takhir baina siyami wal it'ami ma'a tafdhilis siyam. Fase yang pertama yaitu ada at-takhir, boleh memilih antara apakah dia ingin berpuasa ataukah dia membayar fidyah karena dia tidak berpuasa. Bersama tetap diutamakan, dianjurkan untuk berpuasa. Jadi di zaman Nabi, ketika awal-awal puasa Ramadan itu disyariatkan, itu tidak wajib seperti sekarang. Dulu di tahun 2 Hijriah, orang-orang boleh memilih apakah dia ingin berpuasa atau tidak. Tapi kalau dia ingin tidak berpuasa, maka apa yang dia lakukan? Dia bayar fidyah. Yang mana setiap satu hari tidak berpuasa, dia memberi makan orang miskin 1 orang. Itu fase yang pertama. Ya, fase yang pertama adalah boleh memilih. Jadi belum wajib seperti sekarang. Kemudian al-marhalatus tsaniyah. Kemudian fase yang kedua. Kata Syekh Atiyah Fayyad, kana yuhramu 'ala shaim atau yuharramu 'ala shaim al-aklu wasyurbu wal jima' min hina yanam aw yusalli al-'isha al-akhirah fa ayyuha wajada aw la hasala bihi at-tahrim. Ya. Kata Syekh Atiyah Fayyad, di awal-awal disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan setelah tidak lagi dibenarkan memilih. Kemudian di fase yang kedua diwajibkan. Tetapi ikhwan akhwat sekalian, di fase kedua ini berbeda dengan kita. Bedanya apa Ustadz? Kan sama-sama wajib. Ya, dia wajib, tapi terkait dengan waktunya jauh berbeda. Di fase yang kedua ini, orang-orang itu diharamkan makan, minum, dan berhubungan antara suami dengan istrinya. Mulai dari kapan? Ba'da isya sampai nanti maghrib ketemu lagi. Ya, berat ya dulu ya. Jadi antum puasanya dari kapan? Ba'da isya. Contoh sekarang ini ya, ba'da maghrib ini ya. Nanti isya, sholat, habis sholat lanjut puasa sampai nanti maghrib ketemu lagi. Jadi antara sahur dengan dengan berbuka itu cuman beda kurang lebih 1 jam antara maghrib dan isya. Itu antum buka puasa sekalian sahur. Itu fase yang kedua. Jadi berat di zaman Nabi SAW. Kemudian setelah itu apa? Dihilangkan hukumnya dan akhirnya diperbolehkan semuanya untuk dia berpuasa dari tulu'il fajri, dari
terbitnya fajar sebagaimana yang terjadi di zaman ini. Kemudian marhalatus salisa, fase yang ketiga, bagaimana sejarah disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Hiya allati istaqarra 'alaiha al-amr wa hiya wujubus siyami fin nahari faqat duna al-laili. Dan fase yang ketiga ini adalah sebagaimana yang berjalan yang ditetapkan di zaman kita. Ya, yang sekarang ini ya. Apa itu? Yaitu wajibnya berpuasa di siang hari saja dan tidak berpuasa di malam hari. Ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat sekalian, kita harus bersyukur ya, karena Allah memberikan kita rukhsah, kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa. Bayangkan kalau syariatnya yang di fase yang kedua itu masih berjalan sampai zaman kita sekarang, bagaimana beratnya? Habis isya puasa lagi terus, subuh kita terus lagi, siang lagi, habis itu kita mau lagi maghrib. Capek kita. Habis itu apa? Makan. Dan di fase yang kedua ini, kalau antum misalnya ketiduran, habis maghrib ketiduran, kemudian antum bangun. Ketika antum bangun, antum wajib berpuasa. Tidak ada kesempatan buat makan lagi. Itu di fase yang kedua, berat makanya. Ya, makanya oleh karena itu ikhwan dan akhwat sekalian, kalau antum merasa berat di bulan Ramadan nanti, antum ingat ini, bagaimana para sahabat itu di fase yang kedua, berat sekali menjalankan ibadah puasa. Nah, itu ya terkait dengan sejarah diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Taib, itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mungkin hadza ma aqulu lakum fi hadhihi al-lailah mubarakah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang terkait dengan bab hukum bagi orang yang membatalkan atau tidak berpuasa bulan Ramadan, dan juga terkait dengan syarat-syarat puasa di bulan Ramadan insyaallah taala, dan beberapa fatwa terkait dengan masalah itu. Taib, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.